Jangan sampai nanti di hari kiamat terbalik. Mereka bisa melihat indahnya surga, sementara mata kita Allah butakan. Alhamdulillah, sampai juga kita di pesantren Darussudur, pesantren tahfiz. Tapi santri-santrinya, Allahu Akbar, walillahilham, malu kita. Mereka dalam keadaan tunanetra, tetapi mereka hafal Quran. Ini yang kadang-kadang menggetarkan hati kita. Kemana kita pakai mata kita, kemana kita pakai telinga kita. Anugerah dari Allah sering kita abaikan. Teman-teman semuanya, jangan sampai kita ini termasuk orang-orang yang kufur nikmat ya. Gunakan mata kita untuk banyak-banyak melihat kalam cintanya ya. Yuk kita lihat kondisinya ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wal imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watil Islam wa tazama bi tariqatihi wa tarasama khutah. Jamaah yang dirahmati Allah, ada seorang sahabat Nabi yang Allah Subhanahu wa taala cabut kenikmatan penglihatannya, tetapi salah satu sahabat Nabi yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan surga untuknya. Dan saya yakin yang hadir di sini pun para santri pun sama dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Beliau adalah sahabat Abdullah bin Ummi Maktum, Masya Allah. Sahabat Nabi ini satu-satunya sahabat yang Nabi selalu minta beliau ini azan bergantian dengan Bilal bin Rabah. Bahkan sahabat Nabi ini adalah orang yang merindukan bisa ikut jihad bersama Nabi, tetapi Nabi melarang untuk berangkat jihad. Dan akhirnya beliau pun tercapai keinginannya untuk berangkat jihad di perang Qadisiyah melawan Persia. Dan Masya Allah, salah satu sahabat Nabi yang tunanetra ini kita kenal dengan Abdullah bin Ummi Maktum, menjadi inspirasi bagi kita semuanya betapa ternyata yang paling mulia di hadapan Allah itu bukan orang punya mata. Ternyata yang paling mulia di hadapan Allah itu adalah orang bertakwa. Teman-teman semuanya, coba lihat kanan kirinya, yang punya mata, yang punya telinga, bisa mendengarkan suara bayi menangis, nikmat banget. Tetapi bagaimana dengan saudara-saudara kita di depan kita ini? Mereka hidup dengan kegelapan, tidak bisa melihat wajah istri, anak, cucu, keluarga, ya. Mereka tidak bisa menikmati matahari bagaimana cahayanya. Tetapi kita malu. Balik keterbatasan mereka, mereka hafal Al-Quran. Bagaimana dengan kita? Kita dikasih mata tetapi matanya nggak dipakai untuk Al-Quran. Matanya dipakai untuk melihat hal-hal yang diharamkan Al-Quran. Al-Quran minta kita untuk menundukkan pandangan kepada aurat yang bukan mahram kita. Maka kita melihat sesungguhnya lebih berat bagi kami yang Allah berikan mata, karena nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kami lihat. Kita punya telinga kita untuk mendengar ocehan gibah orang lain. Sementara saudara-saudara kita di sini tidak ada yang didengarkan kecuali Al-Quran Karim. Mereka hafal. Bayangkan nanti akan kita lihat sama-sama bagaimana mereka membaca Quran Braille. Tentu itu tidak mudah. Karena huruf Al-Quran, satu huruf itu 10 pahalanya. Alif, Lam, Mim,
itu 30 pahalanya. Dan mereka mendapatkan pahala lebih besar dari 30 pahala. Karena mereka bukan hanya bisa baca Quran, tetapi mereka bisa kemudian mempelajari huruf Braille itu. Dan setahu kami, satu juz Quran Braille itu besar, tebal, itu tidak seperti Quran biasa. Tapi anak-anak kita, saudara-saudara kita di sini bisa hafal Quran. Kita punya mata, tetapi mata kita tidak untuk Quran. Jadi sebenarnya siapa yang paling mulia? Siapa yang paling mulia? Yang paling mulia adalah mereka yang menggunakan matanya untuk memperhatikan ayat-ayat Allah. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Kita bisa melihat matahari pagi, kita bisa melihat wajah istri, kita bisa melihat warna makanan, kita bisa melihat ayat-ayat Allah, daun, kita bisa melihat bunga, kita bisa melihat ayam, kita bisa melihat semua ciptaan Allah. Tetapi kita tidak mensyukuri nikmat Allah karena mata kita ternyata tidak kita gunakan untuk mentadaburi ayat-ayat Allah. Ini satu juz, Masya Allah, bisa kita tunjukkan Ustaz. Afwan Ustaz. Ini satu juz, tebalnya seperti ini, satu juz. Biasanya kita satu juz itu 4 lembar, 5 lembar, ini satu juz segini. 10 lembar. Ya, kalau misalnya kita, ini Quran Braille, satu juz, itu Masya Allah, ya, ini Allahu Akbar. Setebal ini, berarti kalau 30 ini. Dan mereka hafal. Dan mereka hafal. Masya Allah. Coba saya ingin merasakan apa yang mereka rasakan. Bayangkan ini huruf seperti ini. Ini bagaimana? Allah. Hanya titik-titik saja. Mushafnya ada di dada-dada mereka. Inilah mukjizatnya Quran. Ini salah satu mukjizat Quran. Meskipun Allah berikan takdir yang baik, dicabut salah satu nikmat, tetapi Al-Quran tetap bisa dihafalkan. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa. Malu kita yang datang ke sini. Ya, punya mata, tetapi juz amma aja nggak hafal-hafal. Dari dulu kulhu lagi, kulhu lagi, kulhu lagi. Nyimamin keluarga juga. Langganannya inna a'toina kal kausar. Malu. Ya, Ustadz, nanti saya minta tolong disimak. Kami semuanya menyimak salah satu bacaan Ustadz. Insyaallah kami ingin bagaimana bisa Ustadz membaca ayat demi ayat ini seperti ini Ustadz. Insyaallah. Allahu Akbar. Nanti kita akan lihat ya. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, benarlah Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di hadapan Allah itu paling takwa. Bukan paling kaya, bukan paling ganteng, bukan paling cantik, bukan paling putih kulitnya, bukan paling tinggi badannya, bukan paling banyak hartanya. Yang paling mulia itu paling takwa. Jadi Allah memposisikan kita itu berdasarkan ketakwaan kita. Dan takwa itu berarti menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini hari Jumat kami semuanya mendapatkan satu pelajaran berharga. Betapa nikmat bisa melihat, betapa nikmat bisa mendengar. Dan jangan sampai kita termasuk orang yang kufur nikmat, yakni mata kita tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Jujur teman-teman semuanya, lebih sering mana ngelihat WA atau buka handphone? Pasti kita katakan lebih sering buka WA.
Tetapi saudara-saudara kita yang ada di sini, mereka tiap hari mendaras Al-Quran, Masya Allah, mentadaburi Al-Quran. Bahkan tadi Ustadz Effendi menyampaikan dengan bahasa Arabnya yang luar biasa. Beliau menyampaikan bahwa di sini bukan hanya menghafal Quran, menjaga Quran, tetapi di sini juga mengkaji bahasa Arab. Salah satu bahasa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih menjadi bahasa Al-Quran. Dan bahasa Arab itu adalah bahasa yang menunjukkan kedahsyatan, kehebatan Al-Quran. Justru Allah memilih bahasa Arab, bukan bahasa Sunda, bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Jepang, tetapi Allah memilih bahasa Arab. Dan sekali lagi, teman-teman di sini belajar bahasa Arab, sementara kita juga sampai hari ini masih enggan belajar bahasa Arab. Padahal kita nanti meninggal dunia, di telinga kita kalimat-kalimat bahasa Arab lah yang terakhir. Ketika kita mendengar azan, azan kita bahasa Arab. Di negeri ini ada fitnah. Katanya orang yang radikal teroris, ciri-cirinya pakai bahasa Arab, hafal Quran. Ini sebuah fitnah yang luar biasa kejam kepada kita semuanya. Kita dituduh teroris hanya gara-gara bisa bahasa Arab. Nabi kita orang Arab, Quran diturunkan di Arab, kita wafat menggunakan bahasa Arab, kita lahir, telinga kita pertama kali mendengar bahasa Arab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bahasa Arab. Nggak mungkin kita bilang Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Nggak. Atau nanti teman-teman di sini semuanya santri meninggal dunia, nggak mungkin ngomongnya gini. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Muhammad itu utusan Allah. Nggak laku, ya, nggak laku. Atau misalnya bahasa Sunda, ya, kumaha aku sundakeun Sunda halus, ya, abdi teh janten saksi, ya. Gusti Allah teh tunggal gitu ya. Aduh, nggak pas gitu ya. Tapi apa bahasanya? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oleh karena itu, hari ini kami dari Cinta Quran mohon izin para asatid, para guru, kami ingin menitipkan sedikit titipan dari para donatur, membawa sedikit titipan untuk para santri yang ada di sini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan nanti insya Allah kami lanjutkan lagi, bisa ikut membiayai beasiswa santri. Syukur-syukur ada yang mau kuliah ke Madinah. Serius ini, ya, serius ya. Siapa yang sudah 30 juz di sini? Ada. Yang mana? Ada, bisa dipanggil ke depan. Insya Allah kami akan berikan beasiswa. Insya Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Insya Allah. Ya Ustaz. Insya Allah. 30 juz. Ustadz Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Rencananya antum pingin ngelanjutkan sekolah kemana? Alhamdulillah pengen ke Madinah juga insyaallah. Antum udah umroh belum? Belum. Insya Allah antum diumrohkan Cinta Quran. Amin. Ya. Dan antum insya Allah berangkat bareng sama saya. Amin. Ya. Doakan saya ya. Doakan saya Ustaz. Insya Allah. Hari ini teman-teman hari Jumat yang mulia, yang iri hafalin Quran. Ya, jangan iri. Iri kejar hafalan Quran. Yang hafal Quran 30 juz, umroh bersama Cinta Quran. Ya. Ana minta antum ya bacakan Al-Quran untuk kita semuanya. Ya, insya Allah setiap hurufnya doakan mengalir untuk kami semuanya. Antum sehat-sehat, insya Allah. Beres pandemi ini, antum berangkat bareng ana, ya, kita umroh bareng. Bismillah, ya, semangat, tafadhol. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab. على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا
قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Wah, Allah. Ustaz, tunanetranya sejak lahir atau setelah lahir, Ustaz? Penurunan. Gimana, Ustaz? Penurunan. Dulu SD itu jarak anak ke bor sekitar 3 meter. Adapun sekarang untuk 3 meter udah susah untuk baca. Penurunan penglihatan. Jadi tadinya bisa lihat. Tadinya bisa lihat. Jadi tadinya antum tahu warna. Tadinya antum bisa melihat wajah ayah ibu. Alhamdulillah. Dan sekarang nggak bisa. Sekarang masih bisa sedikit. Kabur. Vision. Allah. Apa katanya kok kenapa bisa begitu? Karena kornea Stargardt, jadi dalam bola matanya ada gangguan. Di dalam bola matanya ada gangguan. Terus mulai kapan menghafalkan Quran? Mulai 2019 lalu. 2019 lalu. Udah pemutkinan? Belum. Berarti 30 juz tinggal pemutkinan ya. Insyaallah ya, rezekinya antum ya. Terus rencananya sekarang kalau sudah nyantri di sini terus mau gimana nih? Antum punya mimpi apa? Punya rencana, punya cita-cita apa? Alhamdulillah pengen juga mengajarkan Al-Quran. Masya Allah, alhamdulillah khairukum ya, man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari dan mengajarkan Quran. Berarti antum nanti jadi orang yang ngajarin Quran Braille. Insyaallah. Nah, Masya Allah. Bapak Ibu yang hadir pada hari ini, beliau ini tadinya SD bisa melihat ya. Jarak 3 meter ya? Jarak 3 meter. 3 meter. Sekarang sudah lebih kabur. Dua-duanya. Waktu itu rasanya gimana? Begitu melihat ternyata kabur. Ya gimana, agak ada harapan gitu. Allah. Dulu sebelum tahu ada samaan ini ya gak ada harapan untuk bisa baca. Karena memang awam dari dunia tunanetra. Bersyukur antum hatinya dilembutkan Allah ya. Berarti Allah cabut satu nikmat, Allah ganti dengan jutaan nikmat ya. Para santri, Nabi SAW bersabda, dan tidaklah seseorang yang dicabut salah satu kenikmatannya, yakni penglihatannya atau pendengarannya, kecuali Allah ganti dengan surga ya. Ganti dengan surga, sabar ya. Bismillah, semuanya indah ya. Nggak ada yang buruk dari Allah ya. Ustaz, jaga hafalan Qurannya ya. Pemutkinannya diteruskan. Nanti saya ambil antum untuk
banyak keliling ngajarin Quran Braille buat saudara-saudara kita yang belum bisa baca Quran. Ya, saudara-saudaraku semua jemaah yang dirahmati Allah, di luar sana banyak umat Islam yang punya mata tetapi tidak bisa baca Quran. Jumlahnya 130 juta orang. Setengah penduduk Muslim Indonesia gak bisa baca Quran. Bukan karena tidak punya mata, tapi tidak bersyukur. Kita punya mata, tidak bisa baca Quran. Mereka Allah cabut khasiat matanya, tetapi hafal Quran. Apa gak malu kita? Ya, 130 juta rakyat Indonesia Muslim tidak bisa baca Quran. Bismillah, mudah-mudahan ya Allah kumpulkan kita di surganya seperti Allah kumpulkan kita hari ini. Bismillah, amin ya rabbal alamin. Ustaz ya, jaga kesehatannya baik-baik ya. Nanti insya Allah saya ngomong sama Ustaz Effendi ya. Kita akan berangkat umrah bareng ya. Santri-santri lain juga gitu ya. Hafalin Qurannya terus ya. Bismillah. Nanti yang sudah hafal dan 30 juznya selesai, tolong daftarkan ke Dewan Ketua Pembina Yayasan ya. Insya Allah nanti Cinta Quran akan mensupport ya. Dan insya Allah antum ayah ibu masih ada? Alhamdulillah Ustaz. Masih ada. Di mana sekarang? Di Tasik. Di Tasik. Untuk ayah di Jawa. Ayah di Jawa. Alhamdulillah. Antum anak keberapa? Anak pertama. Alhamdulillah. Anak pertama ya. Usia berapa sekarang? Usia 23. Sudah 23 tahun. Allahu Akbar. Insyaallah. Bismillah. Semangat terus ya. Insyaallah. Kemuliaan seseorang ditentukan dari ketakwaan ya. Bukan dari wajah sempurna atau tidak, tetapi takwanya ya. Bismillah. Orang takwa paling mulia. Ya, syukran Ustaz. Ya, doakan saya dalam doa antum ya. Keluarga Cinta Quran juga ya, para donatur-donaturnya, para muhsininnya ya, tolong didoakan ya, insyaallah. Alhamdulillah. Mangga. Ustaz, ini yang dipegang tadi juz 7. Setuju. Juz 7 itu ada surat Al-A'raf sama Allah. Dan ini insyaallah yang saya bacakan Al-An'am ayat yang pertama. Allah. Bagaimana kita tahu itu Al-An'am? Ini ada Ustaz, ini kan ada, kalau itu ada tandanya, ini enggak ada, jadi enggak terlalu dempet ya, ada jarak-jaraknya. Ini pertanda suratnya. Oh, habis. ini pertanda suratnya Ya, habis di sini. Ya, kemudian ini ada yang melingkar, ada yang melingkar. Ya, Ini kotak. nama surat baru. Surat baru. Surat baru. Ya, itu surat Al-An'am ini. Jadi setiap surat baru dilingkari begini, ada kotak. Oh. Setiap habis surat ada jaraknya seperti ini, Iya, tidak terlalu dempet. Kemudian diganti Terus surat. tahu surat baru. alif, ba, ta, gimana Jadi Ustaz? kalau Braille ini simbol saja Ustaz. Alif itu titiknya 1. Alif titiknya 1. Ya, lam itu ada 3 titik ke bawah. Lam ada 3 titik ke bawah. Iya, jadi seperti ini. Alif Ya. titik. Alif, kemudian ba titiknya ada 2. Allah. 1 dan 2 ke bawah. Ustaz, Jadi bukan huruf yang biasa dilihat, Iya. kemudian dibentuk menjadi timbul, bukan. Jadi Braille ini semacam sandi atau morse. Morse. Nah, Tapi Ustaz kan harus menghafalkan lagi. iya, betul. Jadi pertama kita menghafal dulu Arab Braille-nya, huruf hijaiyahnya, Allah. menghafal tanda barisnya, baru setelah itu masuk ke tanda-tanda lainnya, tanda Allah, wakaf dan iya, sebagainya, iya. baru bisa baca. Ada Quran. Quran. Panduannya, insyaallah. Ya Saya Roh. praktekkan Coba dulu. Ustaz. Ya Ustaz. Bismillah. Ya, saya mohon izin. Ya Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allah Akbar ya Rahman. الحمد
bil Qur'an wa ja'ala imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Teman-teman semuanya bisa kebayang, saya nggak bisa melihat apa-apa di sini, tapi mereka justru bisa melihat apa-apa di sini. Saya nggak bisa melihat apa-apa di sini. Jangan sampai nanti di hari kiamat terbalik. Mereka bisa melihat indahnya surga, sementara mata kita Allah butakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Toha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'an, maka bagi mereka penghidupan yang sempit di dunia, dan di akhirat Allah kumpulkan mereka dalam keadaan buta. Siapa mereka yang buta? Apa kata Allah? Lima hasartani a'ma. Ya Allah, bukankah dulu kami bisa melihat di dunia ya Rabb? Toha 125. Tetapi kenapa saat ini kami dikumpulkan dalam keadaan buta? Dan Allah mengatakan, karena dulu kami beri peringatan berupa Al-Quran, tetapi kalian tidak mengindahkan peringatan kami. Dan hari ini kami kumpulkan kalian dalam keadaan buta. Jangan sampai. Nauzubillah min zalik. Istighfar semuanya. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Di dunia kita bisa melihat, di akhirat malah buta. Sementara mereka di akhirat bisa melihat indahnya surga, bisa melihat indahnya wajah Allah, sementara kita yang dulu melihat di dunia buta. Lihat, saya tidak bisa melihat apa-apa di sini. Saya tidak bisa melihat. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya Rabb. Ustaz, tunanetranya sejak lahir atau setelah lahir? Alhamdulillah saya sejak lahir. Sejak lahir. Ayah ibu masih ada? Ayah sudah dipanggil Allah Desember hampir setahun yang lalu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sakit apa Ustaz? Kalau sakitnya sih karena mungkin usia gitu ya, sudah senja, sudah sembuh, hampir 90 tahun. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah tempatkan di surga ya, insyaallah. Allah lapangkan kuburnya. Allah terima iman Islamnya ya, insyaallah. Ibu masih ada? Alhamdulillah, ibu masih ada. Di mana ibu? Di Majalengka. Majalengka. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi begitu lahir belum pernah lihat wajah ayah ibu? Belum. Tidak tahu bagaimana wajah ayah, tidak tahu juga seperti apa wajah ibu yang mendidik, membesarkan. Sampai sekarang nggak pernah kebayang wajahnya seperti apa. Bahkan Ustaz, alhamdulillah saya sudah menikah dan dikaruniai 3 orang anak. Yang pertama anak laki-laki, alhamdulillah lagi mondok kelas 1 SMP, ingin menghafal Quran juga. Yang kedua dan ketiga kembar Ustaz perempuan. Allahu Akbar. Dan demi Allah Ustaz, sejak saya menikah saya tidak tahu bagaimana wajah istri. Pun demikian juga anak-anak buah hati saya, 3-tiganya saya nggak tahu bagaimana wajahnya. Walaupun setiap pulang dari sini saya peluk mereka, saya cium mereka, tapi nggak tahu kalau harus menjabarkan bagaimana wajahnya di sini. Allahu Akbar. Allah, sabar Ustaz. Sabar, insyaallah takdir Allah yang terbaik. Dengan begitu antum jadi dekat dengan Quran. Ya, jadi Allah cabut satu nikmat, Allah ganti dengan jutaan nikmat. Nikmat bisa menghafal dan membaca Al-Quran. Sementara kami bisa melihat, tetapi kami durhaka atas nikmat-nikmat Allah. Ya. Alhamdulillah Ustaz, makanya Allah mengamanahkan saya, kami semua para pengurus, juga para santri,
qadarullah, berkumpul di sini, bertemu di sini, Allah pasangkan. Dan hari ini bertemu juga dengan Ustaz. Ini adalah takdir Allah. Mudah-mudahan sang anak ini semakin Amin. cinta Quran. Amin. Allah, amin ya rabbal alamin. Ustaz. Insyaallah kami di Cinta Quran ingin ngasih hadiah buat antum dan buat santri di sini ya. Insyaallah anak-anaknya insyaallah nanti biaya bantu sekolahnya kami bantu semuanya ya. Terima kasih. Insyaallah ya. Insyaallah. Mudah-mudahan anak-anaknya soleh semua ya. Jadi 2 akhwat kembar. Kemar Ustaz, Doa. kelas 2 SD. Doakan saya dapat anak perempuan ya. Amin, amin. Doakan ya Ustaz ya. Doakan pingin anak perempuan Ustaz. Ya. Anak saya dua-duanya laki-laki. Insyaallah Ustaz. Dan perempuan. Dan doakan saya husnul khotimah. Doakan saya wafatnya hari Jumat ya. Doakan wafatnya sedang berdakwah. Doakan wafatnya sedang memperjuangkan Al-Qur'an ya. Doakan saya. Umi, wakafnya mereka berdua teman-teman udah jadi seperti ini. Masya Allah, ini dia. Wakafnya antum yang antum bilang Ustadz ada sedikit titipan. Mudah-mudahan buat rumah saya di sana nanti Ustadz. Haji, ini amanahnya antum, amanahnya Mbak Dini. Saya nggak mau kecewain amanahnya Dewi, amanah teman-teman seluruh Indonesia. Alhamdulillah sudah jadi. Dan Masya Allah, bulan ini udah terima santri. Jadi bayangin mereka bacain Quran buat antum terus. Masya Allah, aku ini Masya Allah. Ih, Mbak Dini nangis beneran. Ini bukan rekayasa lo ya, bukan ya.